Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua siswa, para wali siswa, bapak guru dan ibu guru yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pelajaran agama Islam, yaitu pendidikan jarak jauh yang disingkat PPJ. Berhubung karena masih pandemi COVID-19, sehingga walaupun jauh tidaklah memisahkan kita ataupun belajar tetap berjalan. Untuk itu, sebelum Pak Guru mulai, terlebih dahulu yaitu mengabsen kelas 5. Siapa yang sudah siap dan sudah hadir. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Pak Guru pimpin doa dan anakku sekalian semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, adapun pelajaran pertama ini di semester 1 tahun ajaran 2020-2021, yaitu mari belajar Al-Quran, utamanya surat At-Tin. Alhamdulillah, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar, yang teristimewa di antara mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad SAW dari sekian mukjizat. Maka dari itu, Rasulnya tentu menyampaikan kepada kita bahwa membaca Al-Quran adalah sangat baik, sangat mulia, dan tentu akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Kemudian surat At-Tin diturunkan di Makkatul Mukarramah, yaitu khususnya di Mekkah. Kemudian At-Tin ini adalah memiliki arti bahwa At-Tin artinya buah tin dan buah zaitun. Buah tin ini adalah buah yang sangat enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia akan menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik dan pencernaan kita baik. Yang kedua, surat At-Tin ini diturunkan di Gunung Sinai, terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab atau Mesopotamia, gunung setinggi 2.285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa
atau gunung Nabi Musa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka dari itu yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar 1.5. Maka kota disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Itulah yang terkandung di dalam surat At-Tin ini. Yang keempat, surat At-Tin menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi di antara makhluk-makhluk Allah ini adalah manusia lah yang dijadikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah yang terbaik. Iya, manusia memiliki akal, manusia memiliki jasmani dan rohani dan nafsu, anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik dan gagah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang kelima, Allah meningkatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi tanpa turun derajatnya menjadi hina. Jadi mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila yaitu telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk itu marilah kita sama-sama membaca surat At-Tin ini dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid atau makharijul huruf. Mari kita sama-sama tolong dilihat dan diperhatikan dan ikut sama membaca. Kita mulai dengan ta'awuz, kemudian membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah, Maha suci Allah, Maha benar firman-Mu ya Allah. Itulah bacaan surat At-Tin yang merupakan bacaan yang sangat mudah. Dan bagi anakku sekalian, insya Allah semua bisa. Bisa kan menghafal? Bisa? Insya Allah bisa Pak Guru. Karena itu caranya tentu dibaca berulang-ulang. Ya, mau salat boleh dibaca sesudah salat, mau tidur boleh dibaca. Siapa yang cinta Al-Quran berarti cinta kepada Allah. Siapa yang cinta Al-Quran berarti akan mendapat syafaat di hari kemudian nanti. Maka dari itu, sesudah kita baca dengan baik, maka usahakan bisa menghafal. Ya, orang yang menghafal Al-Quran tentu nilainya lebih bagus daripada orang yang tidak menghafalnya. Bagaimana caranya? Dibaca setiap kita mau sholat atau kita baca di dalam sholat ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu, setelah kita membaca dan juga memahami arti dan maknanya serta bisa menulis, alhamdulillah, berarti kita telah sukses
belajar tentang Al-Quran, utamanya surat At-Tin ini. Alhamdulillah, tentu surat At-Tin ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya, tetapi bisa turun derajatnya apabila tidak beriman dan berilmu, tidak menghubungkan diri dengan Allah dan kepada sesama manusia. Maka manusia bisa turun derajatnya lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang lain. Untuk itu anakku sekalian, alhamdulillah, tentu dengan arti dan kandungan surat At-Tin ini kita pahami 1 sampai 8, insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, menjadi anak-anak yang soleh dan solihat, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya yang lain. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari kita lihat, yaitu bacaan-bacaan yang ada di dalam buku. Setelah kita baca, kita praktik menulis, maka menulislah sesuai dengan contoh-contoh yang ada di dalam buku ini. Ya, sudah ada contoh-contohnya di dalam. Bagaimana caranya untuk bisa menulis dengan baik, sudah ada di dalam buku, yaitu halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Maka dari itu sekali lagi, mari kita menghafal surah At-Tin. Cara mudah menghafal mulai dari ayat pertama, yaitu Wat-Tin wa Zaitun. Itu diulang-ulang beberapa kali sampai kita meresap ke dalam lubuk hati, sampai masuk ke dalam pikiran dan apa yang kita hafalkan ini. Anak-anakku sekalian, sebelum saya tutup, tentu saya berharap kita bisa membaca, menulis, dan menghafalkan surat At-Tin ini sebagai pelajaran yang pertama. Sebagai sugesti bagi anakku sekalian, di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang belajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya, tentu dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang diajarkannya itu. Demikianlah pertemuan dan penjelasan tentang surat At-Tin. Semoga anak-anakku sekalian bisa paham dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu surat At-Tin, surat yang diturunkan di Makkatul Mukarramah dan memiliki yaitu 8 ayat dan juga urutan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Inilah penjelasan Pak Guru. Semoga anak-anakku bisa pahami, dan kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya bertanya, supaya kita ada sharing, ada umpan balik dari anak-anakku sekalian. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.